Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ripin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari kolom komentar ya. Pertanyaan dari Ade Wahyudin 7132. Pertanyaannya seperti ini. Bang, gue mau TG ambil job Tobi, tapi kok yang lain malah bilang berat-berat. Beratnya itu apa ya? Bukannya kerja emang berat ya, Bang? Mohon dibantu infonya secara abang kerja di Tobi. Oke, saya jawab pertanyaan itu. Jadi seperti ini ya. Ini juga pertanyaan buat mewakili teman-teman yang merasa ingin tahu ya. Pengen tahu kenapa sih kok job Tobi itu nggak direkomendasiin banget sama senpai-senpai yang udah datang ke Jepang maupun sensei-sensei yang ada di LPK juga ya. Kadang-kadang juga ada tuh di LPK yang nggak ngebolehin, nggak bukan nggak ngebolehin sih, tapi mengingatkan sih kalau kerja Tobi itu berat gitu. Tapi kan kita kan yang nggak tahu kan pasti pengen tahu ya. Ya beratnya tuh apa gitu. Yang namanya kerja kan berat. Iya pasti. Semua yang kerja di Jepang, mau itu Tobi, mau itu kata waku, mau itu taking, mau itu pertanian, mau itu eh, ngelas, mau itu penggalian, tetap tetap capek. Ya namanya kerja kan pasti capek ya. Jangankan kerja, tidur aja kalau terus-terusan tidur juga capek. Kalau pekerjaannya gimana? Kalau pekerjaannya emang berat ya, pekerjaannya emang berat. Kita ngangkat-ngangkat besi, kita eh, naik-naik di ketinggian, terus kita juga eh, masang-masang besi di ketinggian juga kan. Itu kan besinya juga agak berat. Terus kita juga harus berani. Kita cuman berharap sama tali doang itu kan, tali pengaman itu. Kalau itu putus ya udah. Jadi kebanyakan di kerja di Tobi itu ya teman-teman ya, senpainya jarang ada yang bisa sabar. Kalau misalkan ketemu senpai yang sabar itu ya alhamdulillah, beruntung dapat dapat kerja Tobi, terus lingkungannya nggak toksik, pokoknya lingkungannya menyenangkan. Ya itu beruntung banget sih, teman-teman yang dapat lingkungan seperti itu beruntung banget. Jadi biarpun kerja kita capek tapi mental kita itu baik aja. Maksudnya mental kita itu ya standar aja, standar gitu. Tapi beda lagi kalau kita dapat kerja di Tobi, nih udah capek ini kan ngangkat-ngangkat besi apa segala macem, terus lingkungannya toksik, lingkungannya itu wah bukan saya banget gitu lah, nggak nyaman, masalah-masalah dia ke bawah-bawah ke kita, misalkan kayak gitu, masalah pekerjaan, selesai bekerja masih dibawa-bawa, masih dibahas-bahas. Terus beruntung lagi misalkan kita kerja di Tobi, ketika kita salah terus cuman omongan doang. Ah kamu salah, goblok, ini anjing, bangsat, apa-apaan kamu kayak gini. Ah kalau ada orang jatuh gimana nih bangke. Kayak gitu doang kan, cuma bahasa doang. Itu beruntung banget teman-teman. Itu termasuk beruntung ya, maksudnya termasuk beruntung itu nggak main fisik. Banyak teman-teman saya ya. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah main fisik, cuma omongan doang. Itu teman-teman saya ada yang dipukulin teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa tadi itu yang komen komen itu Mas Wahyu itu eh, pengen masuk TG tapi kata teman-teman jangan jangan pilih job Tobi. Ya mungkin kan Mas Wahyu pengen ngambil job Tobi itu karena job Tobi kan pasti cepet ya berangkatnya. Terus juga mudah gitu, nggak dipersulit kalau Tobi. Karena ya karena di sini nggak ada yang mau. Jangankan orang asing, orang Jepang ya gak ada yang mau.
Ya kalau dipikir-pikir kan, ya orang pribuminya ada yang nggak ada yang mau, apalagi orang asing gitu kan. Orang asing yang mau kerja Tobi ya karena nggak sabar aja. Wah nggak ada job nih, nggak sabar, udahlah masuk Tobi aja gitu. Kalau ada job lain, ngapain pilih job Tobi? Jadi yang bikin beratnya itu mental doa. Kalau pekerjaannya menurut saya yang saya rasain pekerjaannya biasa aja sebenarnya. Pekerjaannya itu kayak masang tenda orang hajatan itu lah. Hampir mirip kayak gitu. Terus ngukur-ngukur kayak gitu kan, ngukur-ngukur pakai meteran. Terus masang-masang, ya udah kayak gitu doang. Kerjaannya ya sebenarnya biasa aja. Yang bikin nggak biasanya itu ya arus amannya itu. Kita itu harus apa sih namanya? Masang-masang segala sesuatu tuh harus bener-bener aman, dicek lagi ada yang kendor apa enggak gitu. Misalkan ada masang bresu, terus ada pingnya itu kan, itu harus ketutup, kita cek lagi. Kalau nggak ketutup kan bahaya. Kalau itu copot, orangnya jatuh kan. Mending kalau orang yang kerja tobi, kalau orang yang lain kan bukan yang kerja tobi kan, wah. Jadi tobi itu kenapa banyak yang nggak kuat? Ya mentalnya tadi, karena kerja di tobi itu harus bener-bener aman, karena taruhannya nyawa. Jadi ya setiap kita ada kesalahan pasti dimarahin, dimarahin. Itu kesalahan kecil, kecil banget teman-teman. Kalau untuk pekerjaannya menurut saya biasa aja. Malah saya bandingin ya, saya kan suka ngikut ngecor ya sama Tobi. Kalau pekerjaannya menurut saya enak Tobi, tapi untuk lingkungannya enakan di ngecor. Karena di cor itu ya orang-orangnya asik gitu, nggak toksik ya. Beda kayak yang di Tobi itu toksik banget sih. Ini untuk lingkungan saya, tapi nggak tahu ya kalau lingkungan teman-teman yang lain yang kerja di Tobi juga mungkin ada yang enak katanya kan lingkungannya, senpainya bisa diajak ini itu apa segala macam kan. Pertama-pertama itu ya mental itu kena juga, kena mental lah. Tapi lama kelamaan jadi biasa aja. Maksudnya udah bodo amat lah. Mau ngoceh-ngoceh udah bodo amat. Dulu juga saya sama kayak yang komen juga sih. Kenapa sih ya kerja Tobi itu kayak bener-bener dihindari banget gitu. Kenapa sih ya? Maksudnya berat-berat. Iya beratnya itu apa gitu. Saya juga ya awal-awal penasaran kan. Ya tetap jawabannya ya kayak yang saya bilang ini sekarang ini. Beratnya itu ya mental, kalian harus kuat. Karena kerja Tobi itu ya senpainya jarang ada yang sabaran. Rata-rata ya udah inilah apa emosinya itu setipis tisu gitu. Apalagi yang main-main fisik kayak gitu kan udah tipis banget, lebih tipis dari tisu itu. Apalagi pengen masuknya ke TG kan. Saya aja yang magang udah kena mental gitu ya. Teman saya juga yang magang yang dipukulin juga udah kena mental. Takutnya kan mungkin ya. Saya juga nggak nyaranin supaya masuk ke Tobi sih, apalagi TG, karena yang saya rasain magang aja eh udah di luar nalar saya sih, karena kan saya pikir magang itu kan belajar terus ya biasa aja gitu. Maksudnya misalkan ada yang salah terus dikasih tahu sama sekali ini yang saya rasain kerja Tobi sekarang ini di Jepang ini kayak bukan magang, ya kayak kerja aja gitu, kayak pekerja, nggak ngerasain kayak jadi pemagang gitu lah. Mungkin itu alasan tahun depan pemagang itu dihapus, mungkin gara-gara ini kali ya, maksudnya gara-gara pemagang tuh kayak kok saya ngerasa kayak pekerja ya, kayak bukan pemagang gitu. Terus saya dituntut kayak mereka juga, kerjanya harus cepet, harus bisa semua, tapi gaji gaji kita kecil banget gitu ya, jauh banget sama mereka. Jadi merasa kayak kok saya kayak bukan pemagang ya gitu. Mungkin ya itu alasan tahun depan pemagang juga dihapus.
Mungkin karena ada keluhan itu ya, masukan itu ke pemerintah, mungkin bisa jadi sih. Jadi kalau buat TG di Tobi mungkin saya rasa bakalan lebih parah daripada pemagang sih. Lebih tepatnya kalau TG harus pinter banget sih bahasanya. Itu sih saran dari saya ya, lebih ke bahasa aja sih, harus bisa sih. Supaya misal nanti ditanya nande 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 bisa jawab gitu. Setiap ada masalah bisa jawab gitu. Karena alatnya cuma satu-satunya. Kalau kita bisa bahasa, kita bisa menjelaskan eh, kesalahpahaman gitu. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya jawab pertanyaan dari kolom komentar ini. Mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima. Mudah-mudahan jawaban saya juga jelas. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa berikan masukan ke kolom komentar lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Terima kasih juga yang udah komen dan memberikan pertanyaan ke saya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.